Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sekali lagi Engkaulah yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan, yang terbaik. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.
Terima kasih Tuhan atas penderitaan sepanjang minggu ini Tuhan. Sekarang kami akan memulaikan ibadah minggu kami Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang akan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati juga pembawa acara ya Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekarang tiba waktunya untuk kita memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ku masuki gerbangnya. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersungguh, halamannya dengan
baik yang di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, Kaulah segalanya. Yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku, dapat melihat rencanamu indah bagiku.
siapapun yang ada di rumah Tuhan. Berkati semua kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dia ucapkan Tuhan bukan berasal dari dirinya sendiri Tuhan, melainkan dari diri-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Saudara, dimanapun kita berada pada hari ini. Terimalah salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, karena kasih dan anugerah Allah yang besar Tuhan boleh nyatakan buat kita semua, sehingga Dia boleh memimpin, menyertai sepanjang malam yang sudah kita lewati. Dan di pagi hari ini kita boleh ada kembali berkumpul bersama-sama untuk kita boleh beribadah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Untuk kita terus berjalan, kita terus melangkah dan melakukan segala macam hal yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari di hari ini kita temukan pembacaan firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Kolose, Fatsalnya yang ketiga. Kitab Kolose Fatsalnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Kolose 3 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita bangkit berdiri semua. Kolose 3 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sekali lagi saya baca firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat hal-hal yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita, hal-hal yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita berada dalam situasi-situasi yang masih serba terbatas seperti hari-hari ini. Memang kita mengetahui, kita mengerti saudara-saudara, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kadangkala hidup ini bagaikan sebuah perahu atau sebuah kapal yang sedang berada di tengah-tengah lautan. Nah, ketika kapal itu berlayar, saudara-saudara, ada kalanya dia menghadapi gelombang dan badai yang cukup besar. Ada kalanya dia sedang menjalani atau berjalan di atas lautan yang begitu tenang dan begitu teduh, saudara-saudara. Tapi ada saatnya dia harus menemui angin topan, angin sakal, angin ribut, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah dengan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bahwa dalam perjalanan hidup kita, saudara-saudara,
terkadang kita menghadapi hal-hal yang seperti ini. Nah, bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita agar supaya kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kita jalani, untuk kita lalui. Saudara, sekalipun menghadapi badai, gelombang, angin sakal, bahkan ketika kita sedang berada di lautan tenang, saudara-saudara, kita bisa mengendalikan semua itu dengan baik. Sehingga perjalanan kita akan terus berjalan. Perjalanan kita akan terus dituntun, akan terus diberkati, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Kita bisa menikmati hal-hal yang indah di tengah-tengah keterbatasan yang kita hadapi. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat satu kebenaran firman Allah yang datang kepada kita pada hari ini. Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ini, ayat yang ke-17. Salah satu hal yang perlu Bapak Ibu Saudara-saudara selalu ada, menjadi suatu perbekalan yang tidak boleh habis, yang tidak boleh hilang, yang tidak boleh lenyap dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah menjalani kehidupan dengan berbagai macam tantangan dan problematika kehidupan. Salah satu bekal, persiapan, persediaan yang harus selalu ada dalam hidup kita, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15. Dikatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hatimu. Ya, jadi urusan damai sejahtera itu adalah sesuatu hal yang teramat penting, saudara. Suatu hal yang teramat berarti, yang perlu terus menjadi bekal dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan hal yang paling penting dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang damai sejahtera adalah sesuatu yang harus kita usahakan setiap hari, kita usahakan setiap saat. Tetapi damai sejahtera itu bukan hanya sekedar konsumsi pribadi kita sebagai orang percaya, tetapi damai sejahtera adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yang harus ada dalam hidup kita, dan itu harus menjadi konsumsi setiap orang. Artinya begini, saudara, melalui kehidupan kita, melalui diri kita, itu damai sejahtera itu bisa dipancarkan, damai sejahtera itu bisa disalurkan. Orang-orang lain pun bisa menikmati damai sejahtera melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu semua kita yang hadir pada saat ini, kita semua memahami tentang yang namanya damai sejahtera. Bahkan kita melihat, saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus itu disebut sebagai Raja Damai. Ya, Yesus Kristus itu disebut sebagai Raja Damai. Jadi artinya damai sejahtera itu, Bapak Ibu Saudara, itu datangnya dari Tuhan, datangnya dari Yesus sebagai Raja Damai, pemilik damai sejahtera itu. Nah, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, dia berkata, ya saudara-saudara, aku memberikan kepadamu hal yang luar biasa. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu, kuberikan kepadamu, itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Dunia ini memberikan damai sejahtera, tapi sifatnya semu, terbatas, dan sementara. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Yesus, adalah damai sejahtera yang sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Nah, Yesus itu disebut sebagai Raja Damai. Mengapa Yesus disebut sebagai Raja Damai? Karena kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena kelahirannya ke dalam dunia ini, kedatangannya ke dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, itu mempunyai visi, misi yang sangat besar, yaitu untuk memperdamaikan hubungan Allah dengan manusia yang telah terputus oleh karena dosa dan pelanggaran. Jadi betapa pentingnya, saudara-saudara, damai sejahtera itu, sehingga Kristus harus datang ke dalam dunia ini
dengan satu visi, dengan satu misi, ya, dengan satu tujuan, memperdamaikan manusia dengan Allah. Di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu menjadi terputus. Yesus diutus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk memperdamaikan kembali, untuk menyambung kembali ikatan damai sejahtera antara Allah dan manusia, antara manusia dengan Allah yang selama ini telah hancur berantakan. Saudara-saudara, tetapi juga bukan hanya memperdamaikan manusia dengan Allah, tetapi juga memperdamaikan antara manusia dengan manusia yang selama ini saling bermusuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Dia datang dan memulihkan hubungan yang sudah terputus tersebut. Melalui apa, saudara? Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan setelah Yesus melakukan itu, setelah Yesus mati di atas kayu salib, kembali damai sejahtera itu ada di hati manusia. Kembali manusia memiliki damai daripada Tuhan. Kembali manusia boleh dibaharui oleh Tuhan. Boleh saudara-saudara dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan yang selama ini saudara-saudara tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak terbina karena dosa yang telah menguasai manusia. Saudara-saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, sejak itu damai kembali di hati manusia dan menjadi milik orang-orang yang berkenan kepadanya. Yesus datang membawa perdamaian, bukan hanya antara manusia dengan Allah, tetapi juga saudara-saudara manusia dengan sesamanya. Ya, jadi kita melihat betapa pentingnya damai sejahtera itu, saudara-saudara, sehingga pentingnya itu Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Yesus harus diutus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan hal itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa saudara-saudara mungkin kita bertanya, apakah sebenarnya damai sejahtera itu, saudara? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, ya, dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata damai sejahtera itu di dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibraninya dipakai dengan kata shalom, saudara. Ya, kata shalom yang artinya sejahtera. Sejahtera itu bukan cuma bicara soal sejahtera rohani, tetapi shalom memiliki arti sejahtera jasmani, sejahtera secara rohani. Tubuh sehat, Bapak Ibu Saudara-saudara, rumah tangga bahagia, itulah damai yang Tuhan berikan kepada umatnya. Itulah bagian dari kata shalom itu, saudara-saudara. Jadi shalom itu meliputi hal-hal yang bukan cuma bersifat rohani, tetapi juga hal-hal yang bersifat jasmani. Kesediaan, kesejahteraan, kesediaan sukacita dalam diri kehidupan kita, terjalinnya satu hubungan yang harmonis, tidak adanya hal-hal yang saling saudara-saudara menyakitkan antara satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan shalom, dengan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat itu di dalam Perjanjian Lama, di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata damai itu, damai sejahtera itu dipakai kata eirene. Eirene, saudara-saudara, eirene itu mengandung arti kesatuan, keharmonisan. Jadi eirene itu artinya kesatuan atau keharmonisan. Nah, sebab itu damai dan kerukunan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Harmonis itu damai. Rukun itu bicara soal kesatuan. Jadi eirene itu bicara soal kerukunan dan keharmonisan. Jadi kesatuan dan keharmonisan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan antara satu
dengan yang lain. Jadi itu arti damai sejahtera. Kalau dalam saudara-saudara perjanjian lama ditulis dengan kata shalom, di dalam perjanjian baru ditulis dengan kata eirene. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara, kesatuan dan keharmonisan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera seperti ini adalah damai sejahtera yang dicari oleh manusia. Artinya damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Damai sejahtera yang akan menuntun kehidupan manusia untuk terus menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus telah memberikan damai sejahtera itu kepada setiap orang. Kepada kita, kepada saudara, kepada saya. Dan kita sebagai orang percaya merupakan kewajiban kita, Bapak Ibu Saudara, merupakan saudara-saudara tanggung jawab kita untuk terus mengusahakan kedamaian itu. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, saudara-saudaraku yang kekasih, saya sudah singgung, ketika Yesus naik ke sorga, dia tinggalkan damai sejahtera bagi kita. Dan damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kita oleh Yesus itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi luar biasa ya, damai sejahtera itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa damai sejahtera itu bisa hilang dalam kehidupan kita? Kenapa damai sejahtera itu bisa keluar dari dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, tentunya kalau kita melihat dalam kebenaran firman Allah, damai sejahtera itu bisa hilang dari kehidupan kita sebagai orang percaya karena dosa, karena pelanggaran, karena hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera itu bisa hilang, saudara-saudara, ketika tidak berjalan dalam pimpinan kuasa roh Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan kita, kita mengutamakan pola pikir kita, maka damai sejahtera itu bisa hilang. Kemudian yang selanjutnya, damai sejahtera itu bisa hilang ketika kita tidak percaya kepada firman Allah. Ketika kita tidak percaya terhadap perkataan Allah, maka damai sejahtera itu bisa hilang. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya telah menjelaskan kepada kita telah mengetahui dari awal bahwa ternyata damai sejahtera itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan saya ingin berkata, saudara, jangan sampai damai sejahtera itu hilang dari hidup kita. Apapun yang terjadi, situasi, kondisi seperti apapun yang sedang terjadi, jangan sampai damai sejahtera itu hilang. Jangan sampai damai sejahtera itu berlalu atas hidup kita. Tetapi mari kita berusaha. Mari saudara-saudara, ya, kita usahakan bagaimana caranya agar supaya damai sejahtera itu terus menguasai hidup kita, terus menguasai hati kita. Alkitab tadi katakan dalam ayat pokok kita, ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena Bapak Ibu Saudara dikatakan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Amin. Jadi ini memberikan suatu pemahaman yang sangat jelas. Pentingnya damai sejahtera. Karena ketika damai sejahtera itu masih ada dan terus terjaga, terpelihara dalam kehidupan kita, ini membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Panggilan Allah dalam hidup kita itu masih tetap ada. Panggilan Tuhan dalam hidup kita masih tetap terpelihara, masih tetap terjamin, masih tetap utuh, masih tetap menjadi bagian kita orang percaya. Tapi ketika damai sejahtera itu sudah tidak ada dalam hidup kita, itu berarti panggilan Tuhan dalam hidup kita tereliminasi. Nah, ini bahayanya saudara. Makanya firman Tuhan berkata, Rasul Paulus katakan kepada kita, hendaklah damai sejahtera Kristus itu bukan cuma menguasai, bukan cuma diam, bukan cuma tinggal,
bukan hanya ada di hati, di kehidupan kita, tapi Alkitab katakan, hendaklah damai sejahtera memerintah kehidupan kita, mengatur kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita. Damai sejahtera harus menjadi raja di atas kehidupan kita. Damai sejahtera harus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Saudara-saudara, kenapa? Karena sekali lagi saya ingin katakan, adanya damai sejahtera dalam hidup kita, ini membuktikan bahwa panggilan Allah atas hidup kita itu masih tetap berlaku. Kita ini adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang yang ditentukan oleh Tuhan, orang yang dikaruniai secara khusus oleh Tuhan. Itu sebabnya ada damai sejahtera. Saudara-saudara, jadi damai sejahtera merupakan tanda, saudara-saudara. Damai sejahtera merupakan pembuktian kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena katakan tadi, saudara-saudara, Yesus itu adalah Raja Damai. Yesus itu damai itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata bahwa Kristus Yesus ada dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita, tandanya apa, saudara? Tandanya kita selalu memiliki damai sejahtera dalam hidup ini. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah ini kadangkala kita tidak mampu pahami dalam hidup kita. Sehingga ada terlalu banyak orang Kristen, ada terlalu banyak orang percaya yang begitu mudah kehilangan damai sejahtera, yang begitu mudah dikuasai, dipengaruhi dengan emosi sesaat, dengan saudara-saudara sikapnya yang begitu cepat tersulut dengan hal-hal yang bisa menghilangkan damai sejahtera di hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, damai sejahtera itu mahal, saudara. Damai sejahtera itu barang yang sangat mahal. Kenapa? Untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk memberikan damai sejahtera, dia rela datang ke dalam dunia ini. Dia tinggalkan tahta kemuliaannya. Dia tinggalkan sorga yang kekal. Dia datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk memberikan damai sejahtera buat saudara dan buat saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pentingnya damai sejahtera. Karena damai sejahtera ini membuktikan sampai hari ini bahwa kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, ini merupakan sebuah legalitas dari Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan, orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Ketika damai sejahtera itu ada, dan saudara-saudaraku yang kekasih, damai sejahtera itu membuktikan adanya Yesus dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kita selalu bernyanyi, saudara-saudara, Yesus, aku cinta kau, Yesus ada dalam diriku, tapi dalam praktek perjalanan hidup kita, saudara-saudara, kita seringkali sukar menguasai diri kita. Kita seringkali Bapak Ibu Saudara lupa akan keberadaan hidup kita. Kita lebih gampang emosi, kita lebih gampang marah, dan lain sebagainya. Saudara, ini sesuatu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan ini. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, salah satu tanda Yesus ada dalam hidup kita, adanya damai sejahtera di hati kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menghadapi masa-masa sekarang, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tidak ada cara lain yang dapat kita bangun untuk kita dapat terus bertahan menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia ini, selain kita berusaha mempertahankan damai sejahtera itu. Ya, ketika damai sejahtera memerintah, menguasai hati kita, situasi, kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita, itu akan mampu kita atasi. Kenapa? Adanya damai sejahtera. Adanya damai sejahtera, adanya Kristus. Adanya Kristus, adanya kekuatan dan kemampuan di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahayanya ketika seseorang kehilangan damai sejahtera. Ya, berbahaya sekali kalau damai sejahtera itu hilang atas hidup seseorang.
Ada beberapa contoh dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ceritakan saja, tidak usah kita baca, saudara sudah tahu. Pertama, saudara, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang keempat tentang Kain dan Habel. Saudara lihat, ketika Kain kehilangan damai sejahtera, ketika kehadiran Tuhan dalam kehidupan Kain itu hilang karena damai sejahteranya hilang, apa yang dilakukan oleh Kain? Dia tega membunuh adiknya sendiri. Dia tega menghabiskan nyawa adiknya sendiri. Karena apa? Karena damai sejahtera itu hilang atas hidupnya. Nah, ini sangat berbahaya, saudara. Kalau sampai kehilangan damai sejahtera, itu bisa membuat manusia melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi berbahaya, saudara. Kita lihat, ya, ibu bapak saudara. Contoh yang lain, ketika Saul kehilangan damai sejahtera akibat pujian dari masyarakat, dari rakyat yang dia pimpin, itu lebih banyak tertuju kepada Daud ketimbang Saul. Saul menjadi sakit hati. Sakit hati Saul berakibat damai sejahteranya hilang. Dan ketika damai sejahtera dari Saul itu hilang, saudara, maka dia terus berikhtiar untuk membunuh Daud. Jadi sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara, jikalau seseorang itu kehilangan damai sejahtera. Ini akan memberikan tuntunan kepada dia, akan menggiring dia kepada perbuatan-perbuatan yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan, yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Sebabnya kita perlu berhati-hati. Kita perlu terus memastikan, saudara, bahwa damai sejahtera itu terus ada. Kita bisa lihat dalam contoh kehidupan kita sehari-hari. Kalau seseorang kehilangan damai sejahtera, saudara, tidak pandang apakah dia anak Tuhan, apakah dia orang percaya atau tidak. Kalau dia sudah kehilangan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, itu kata-kata yang tidak berkenan apa saja bisa keluar dari mulutnya. Ya, umpatan-umpatan, cacian-cacian, makian-makian yang seharusnya tidak perlu keluar dari mulutnya, tapi karena damai sejahtera itu hilang, dia bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak baik, saudara. Bukan cuma melalui mulutnya, tapi dalam tindakannya, saudara. Dia bisa melakukan apa saja, hal yang senekat apapun dia bisa lakukan itu. Kenapa? Karena damai sejahtera itu hilang atas hidupnya. Jadi hati-hati, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera, kata firman Allah. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru kita melihat ketika Herodes kehilangan damai sejahtera. Ya, kita melihat hanya karena berita yang disampaikan oleh para majus kepadanya, bahwa akan ada seorang raja yang akan lahir di Yehuda untuk memerintah umat Allah, untuk memerintah umat Israel. Herodes menjadi terganggu. Herodes menjadi, saudara-saudara, terusik dengan berita itu. Sehingga ia kehilangan damai sejahtera dan ia diam-diam berencana untuk membunuh Yesus pada waktu itu. Tidak kesampaian, saudara-saudara. Ya, dia menunggu berita dari para majus untuk menyampaikan berita kepada Herodes, tapi ternyata mereka tidak balik kepadanya dan menyampaikan berita itu. Herodes, saudara-saudara, menjadi murka. Dia memerintahkan para tentaranya. Dia memerintahkan, saudara-saudara, ya, pasukannya untuk apa? Untuk membunuh anak-anak yang berada yang di 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kenapa itu bisa dilakukan? Kenapa itu bisa terjadi? Saudara-saudara, karena hilangnya damai sejahtera. Orang Farisi, ahli Taurat, berusaha untuk memojokkan Yesus, berusaha untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena damai sejahtera itu hilang atas kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dari kisah-kisah yang saya ketengahkan, yang saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini cukup memberikan bukti kepada kita bahayanya kalau seseorang kehilangan damai sejahtera. Itulah sebabnya Paulus berkata,
hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu, menguasai hatimu. Jangan sampai hatimu dikuasai oleh hal-hal yang lain. Engkau akan hidup dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya saudara, kalau damai sejahtera itu terus menguasai hidup kita, kalau damai sejahtera itu terus memerintah dalam kehidupan seseorang, sebaliknya saudara, dia akan mampu menguasai segala situasi, kondisi kehidupan apapun yang ia alami setiap hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada terlalu banyak contoh dalam firman Allah. Bagaimana ketika orang-orang tokoh-tokoh Alkitab, kita melihat mereka terus dan tetap mempertahankan damai sejahtera di hati mereka. Mereka terus mempertahankan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Ternyata mereka mampu, Bapak Ibu Saudara, melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Mereka mampu mengubah situasi yang kelihatannya mustahil. Mereka mampu mengubah sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Ada banyak contoh. Katakanlah Abraham, Bapak Ibu Saudara. Sudah bisa lihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang saudara-saudara, ketika mereka meluaskan, membiarkan damai sejahtera memerintah dalam hati mereka, maka kita melihat mereka mampu melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena damai sejahtera yang ada dalam diri mereka, itulah yang menggerakkan mereka untuk mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Di dalam kisah gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, ada seorang uskup, ada seorang pendeta yang memimpin jemaat di Smyrna, namanya Polikarpus. Saudara, Polikarpus adalah seorang pemimpin jemaat yang terus dan selalu dikuasai oleh damai sejahtera. Ya, dia betul-betul menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh damai sejahtera. Sehingga Bapak Ibu Saudara, satu kali waktu Polikarpus ditangkap oleh para tentara Romawi. Dia diperhadapkan kepada persidangan. Kemudian tentara Romawi berkata kepada Polikarpus, sekarang engkau pilih. Engkau mau mempertahankan nama Yesus itu atau engkau menyangkal dia. Ketika engkau menyangkal dia, maka engkau akan dihukum. Hukumannya pada waktu itu saudara adalah ketika orang melanggar titah dan perintah dari raja saat itu, Bapak Ibu Saudara, hukumannya ada, orang itu harus dibakar hidup-hidup, ya, ditaruh di satu tempat peleburan besi. Bapak Ibu Saudara, ada satu tempat untuk melebur besi, disitulah orang ditaruh. Bentuknya seperti sebuah wajan, kemudian orang ditaruh di dalamnya secara hidup-hidup. Polikarpus saudara, ketika dia mengalami seperti ini, dia tidak takut, tapi damai sejahtera terus memerintah hatinya. Ketika para tentara Romawi mengancam dia untuk menghukum dengan cara seperti itu, saudara, ketika dia disuruh menyangkal Yesus, apa yang dia katakan? Saudara, Polikarpus katakan begini, sudah 80 tahun aku mengiring Yesus, aku melayani Yesus, dan belum pernah sekalipun ia mengecewakan kehidupanku. Mana mungkin aku menyangkal dia Rajaku, Tuhanku dan Allahku. Ini aku, silakan ambil aku, masukkan aku ke peleburan besi itu. Saudara, dia dihukum dengan cara seperti itu. Dia dipanggang hidup-hidup saudara-saudara. Tetapi Polikarpus tetap mempertahankan nama Tuhan. Dia melakukan itu dengan tanpa ketakutan, tetapi dengan penuh damai sejahtera. Kenapa saudara? Karena hatinya, hidupnya diperintah oleh damai sejahtera. Jadi ketika orang tetap mempertahankan damai sejahtera, ancaman maut sekalipun itu tidak akan menimbulkan rasa takut dalam hidupnya. Kenapa? Ada kekuatan yang ada di dalam dirinya yang diberikan oleh Allah, yang Yesus yang hadir dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yohanes, kita tahu
Rasul Yohanes adalah seorang rasul yang sangat dekat dengan Yesus. Sangat dikasihi oleh Yesus, Yohanes ini. Tapi satu kali waktu, Rasul Yohanes dibuang di sebuah pulau yang namanya Pulau Patmos. Pulau Patmos itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ya, adalah sebuah pulau yang kering, tandus, dan tidak ada kehidupan di sana. Ya, tempat itu dijadikan sebagai pembuangan para tawanan. Orang yang dihukum mati, saudara-saudara, dibuang ke sana. Sehingga yang ada di Pulau Patmos itu hanyalah tulang belulang dan tengkorak-tengkorak manusia yang mati di sana. Kenapa? Karena di sana tidak ada kehidupan. Tapi ketika Yohanes dibuang ke sana, Bapak Ibu Saudara, justru dalam keadaan yang seperti itu, di tempat yang kering, di tempat yang sunyi, di tempat yang tidak memiliki kehidupan, saudara-saudara, Rasul Yohanes mampu menerima wahyu daripada Tuhan. Di Pulau Patmos itulah kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Yohanes mampu merubah yang kering, ya, mampu membalikkan sesuatu yang kering menjadi sesuatu yang memberi kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai suatu pembuktian bagi kita, ketika damai sejahtera itu terus menguasai hati kita, kita tidak akan dipengaruhi dengan sekalipun musim kering, masa sukar, masa sulit, suasana lagi sepi, perputaran ekonomi lagi lesu. Ketika damai sejahtera itu menguasai hati kita, semua itu tidak akan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Itulah sebabnya ibu bapak saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari sebagai orang percaya, biar kita terus usahakan agar supaya damai sejahtera itu terus ada di hati kita. Sebab ketika damai sejahtera itu terus ada di hati kita, kita akan mampu melewati musim-musim kehidupan kita. Apapun musim itu, musim keringkah, ya saudara-saudara, musim gugurkah, ya, musim semikah, atau musim apapun, itu akan bisa kita lewati semua. Kenapa? Karena adanya damai sejahtera di hati kita. Saudara-saudara, kalau hanya keterbatasan yang kita hadapi hari-hari ini, karena bangsa kita sedang mengalami suatu persoalan yang cukup serius dalam usahanya untuk memberantas atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19, di mana kita lihat COVID-19 yang sedang terjadi cukup mempengaruhi semua lini kehidupan, termasuk dalam berbagai macam dunia usaha. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, banyak yang mengalami krisis akibat dari peristiwa ini. Tetapi kita yang dikuasai oleh damai sejahtera, saudara-saudaraku yang kekasih, hal-hal seperti itu tidak akan membuat kita berputus asa. Kita akan mampu merubah sesuatu yang kering menjadi sesuatu yang menghasilkan. Usaha pekerjaan kita akan terus bisa mampu kita jalankan, kelola, dan akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa ketika damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita. Jangan justru kita mengeluh, saudara. Jangan justru kita menggerutu dan kita berkata, Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan ada apa ini, saudara? Yang jelas di balik semua itu ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya pada siang ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kita beribadah kepada Tuhan, mari pertahankan damai sejahtera. Biar damai sejahtera Kristus itu terus memerintah dalam hati kita. Karena apa? Karena untuk itulah kita dipanggil. Kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Kita dipanggil, saudara-saudara, untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi orang tidak akan mungkin bersyukur kalau tidak ada damai sejahtera dalam hatinya. Tetapi dia akan terus bersyukur dan memuliakan Tuhan ketika damai sejahtera memerintah dalam hatinya. Jangan takut, saudara. Kejadian, keadaan yang terus kita alami sampai hari ini, jangan itu membuat kita rasa takut, cemas, khawatir, dan gentar. Justru kita harus takut, cemas kalau hati kita tidak damai sejahtera. Tapi kalau hati kita ada damai sejahtera, maka segala sesuatu akan bisa kita lakukan. Kelesuhan ekonomi, saudara-saudara, keterbatasan usaha dan bisnis yang sedang kita lakukan,
itu akan mampu kita atasi, kita hadapi, kita selesaikan. Kenapa? Karena damai sejahtera ada dalam hati kita. Puji Tuhan, kiranya kita semua yang hadir pada saat ini, saudara, kita mampu menangkap visi dan misi Tuhan, rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang jelas, kita harus tahu, kita harus mengerti, tidak ada perkara yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu yang berlangsung dalam kehidupan manusia, itu semua ada maksud dan rencana Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang diizinkan oleh Tuhan mengalami kelesuan dalam usaha, jalannya tersendat-sendat, dalam bisnis kita tidak selancar seperti yang dulu, yakinlah, percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang terindah, terbaik untuk kita semua. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Kiranya firman Allah pada siang hari ini memberkati kita, menguatkan kita, memotivasi kita untuk setiap hari, setiap saat kita terus berjalan dan terus memelihara damai sejahtera itu dalam hidup kita, mengizinkan damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Allah. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil, tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan bagi kita sebagai orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini pastikan damai sejahtera itu ada dalam hidupmu. Karena ketika damai sejahtera itu ada dalam hidupmu, memerintah dalam hidupmu, maka saat ini kau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan akan Tuhan kerjakan atas hidupmu. Saudara yang ada di rumah, mari engkau buka hati untuk Tuhan pada hari ini. Engkau yang sedang punya beban, engkau yang sedang punya pergumulan, engkau yang sedang punya masalah, problema kehidupan apapun bentuknya, tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini Tuhan ingin menunjukkan kebesaran kuasa-Nya atas hidupmu. Tuhan akan melawat engkau, Tuhan akan menjamah engkau, Tuhan akan memulihkan engkau hari ini. Tapi mari kita menghadap Tuhan beberapa menit ini, saudara, sambil engkau pastikan bahwa di hatimu ada damai sejahtera saat ini. Di hatimu ada sukacita. Tuhan ada di hatimu, dan engkau akan merasakan kuasa Tuhan. Mari sama-sama, saudara, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan dalam beberapa menit ini, dan rasakan tangan Tuhan yang ajaib sedang menjamah engkau, siapapun engkau, dimanapun engkau berada. Kalau engkau sakit, Tuhan menyembuhkan engkau. Kalau engkau lemah, kekuatan Tuhan yang sedang Dia alirkan kepada engkau. Haleluya. Oh, damai sejahtera Tuhan ada atas hidupmu. Damai, haleluya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai
yang Dia berikan. Haleluya. Rasakan kuasa Tuhan. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Mari rasakan kuasa Allah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah. Turun kuasa Allah. Turun kuasa Tuhan. Jamah umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Jamah yang sakit disembuhkan. Penyakit apapun yang mereka alami dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Buka hatimu saudara. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Sekali lagi rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah. Rasakan. Rahmat terbuka bagiku. Rasakan kuasa. Sekali lagi rasakan kuasa Allah. Oh rasakan kuasa. Bapakku berdoa buat semua umat-umat-Mu yang hadir melalui aplikasi ini Tuhan. Biar mereka mampu menikmati merasakan kuasa Allah itu. Dalam nama Yesus curahkan kuasa Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oh rasakan kuasa Allah turunlah. Saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya merasakan Tuhan hadir di kehidupan saudara. Tuhan sedang hadir di tempat saudara pada hari ini. Dan Tuhan sedang ingin menjamah dan melawati engkau. Itu sebabnya mari kau buka hati dan rasakan tangannya yang kuat sedang menjamah engkau pada hari ini. Ada beberapa di antara saudara yang sedang diliputi kegelisahan pada hari ini. Ada beberapa di antara saudara yang hadir di dalam ibadah ini. Engkau sedang diliputi dengan kecemasan. Kau sedang takut dan bimbang menghadapi hari esok yang kau belum tahu apa yang akan terjadi. Hari ini Tuhan datang melawat dan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan menghibur dan meneguhkan engkau. Suaranya berkata, jangan takut anakku. Aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku menuntun engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kuasa daripada Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada di antara saudara yang hadir pada saat ini, kau sedang merasakan ada sakit di bagian perut sebelah kirimu saudara. Ada yang sedang sakit di bagian perut sebelah kiri dan itu cukup mengganggu engkau. Saudara-saudara, engkau taruh tanganmu di bagian perutmu sebelah kiri yang sedang sakit, yang sedang mengganggu engkau hari ini. Dengarkan suara Tuhan. Hari ini engkau dijamah oleh Tuhan. Sakit perut yang kau sedang alami dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus engkau sembuh pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, haleluya. Di bagian dadamu engkau sedang terasa begitu sesak. Kau sedang merasa sesak di bagian dada. Ada di antara saudara yang sedang sakit di bagian dada saat ini. Haleluya. Begitu berat rasanya dadamu saudara. Saudara merasa dada saudara seperti turun ke bawah. Dan seperti ada beban yang sedang
ada di hatimu saat ini. Saudara, Tuhan sedang menjamah engkau hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus engkau dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kesembuhan, terima jamahan Tuhan, terima lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ada di antara saudara yang hadir pada saat ini. Engkau sedang melihat masalah keuanganmu sedang menurun, masalah ekonomimu sedang menurun, dan sepanjang minggu ini menjadi bahan pemikiranmu. Engkau sedang diganggu dengan pemikiran itu. Apa yang engkau akan pakai selama seminggu ini, karena keuangan yang begitu merosot. Hari ini Tuhan berkata kepadamu, jangan takut, percaya saja. Tuhan akan memelihara engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, siapapun engkau, terima janji Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, ada seorang bapak yang hadir pada saat ini. Dia sedang merasakan sakit teramat sangat di batang lehernya, saudara, di bagian kepala, di batang lehernya sini. Terasa begitu berat dan terasa begitu tegang. Ya, saudara-saudara, kalau engkau itu ada, taruh tanganmu di bagian batang lehermu saat ini. Taruh tangan kananmu, saudara. Haleluya. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulih dan sembuh. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Bapak yang mengalami sakit di bagian batang leher, disembuhkan hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mujizat terjadi di negara ini, curahkanlah. Oh haleluya, haleluya. Ada seorang ibu, saudara, ada seorang ibu yang di pergelangan kakinya begitu sakit. Dia mengalami rasa sakit di pergelangan kakinya, ya, di bagian kaki, pergelangan kaki, seolah-olah ada yang menyumbat, ada yang menahan, sulit untuk digerakkan dan begitu sakit. Hari ini Tuhan akan menjamah engkau, ibu, seorang ibu hari ini. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk seorang ibu yang sedang terganggu di bagian pergelangan kaki, yang sulit untuk bergerak, terasa sakit untuk digerakkan. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, haleluya, kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata bahwa ada beberapa di antara kita yang hadir pada saat ini. Saudara merasa capek, merasa lelah, merasa seolah-olah tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga, tidak punya semangat untuk melanjutkan kehidupan, saudara. Tuhan berkata, mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus, saudara. Buka hatimu untuk Tuhan. Kelelahan, kecapean, keletihanmu, Tuhan mau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberi kelegaan kepadamu saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, aku berdoa saat ini. Aku berdoa saat ini bagi mereka yang sedang letih, lesu, yang sedang berbeban berat, mereka ada di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, 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 melawati mereka.
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya, engkau percaya, maka hari ini engkau akan alami mujizat Tuhan. Engkau yang sakit apapun penyakitmu, flu, pilek, demam, sakit kepala, panas, penyakit diabetes, penyakit vertigo, penyakit migrain, kanker, tumor, hipertensi, atau apapun penyakit itu, dalam nama Yesus Kristus dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Oh, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita. Saudara-saudara, dengarkan saudara. Ada seorang ibu yang hadir pada saat yang sedang mengikuti ibadah ini. Seorang ibu, dia sedang berdua hati. Di hatimu sedang bertanya, apakah benar Tuhan itu sanggup menolong? Apakah benar ini merupakan suatu kenyataan? Engkau sedang meragukan Tuhan pada saat ini. Engkau hadir di tempat ini, tapi engkau sedang meragukan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, aku akan membuktikan mujizat itu terhadap engkau. Kalau hari ini benar-benar hatimu dikuasai oleh damai sejahtera. Haleluya. Ibu, buka hatimu, Bu. Saya tidak tahu di mana ibu berada, tapi Tuhan tahu engkau saat ini. Tuhan mengasihi engkau. Engkau sedang punya hubungan yang tidak harmonis dengan keluargamu, dengan saudara-saudaramu. Ketika damai sejahtera itu engkau taruh, engkau ambil dan engkau taruh di hatimu, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dalam roh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Percaya itu beri engkau menang, saudara. Percaya saja, percaya saja, percaya. Sekalipun kau belum melihat kenyataan bukti dari itu, tapi percaya Tuhan melakukan itu. Ada berapa banyak, ada beberapa di antara saudara yang khawatir pada hari ini. Engkau khawatir, dan itu menghambat kuasa Tuhan. Hilangkan kekhawatiran itu. Tuhan berkata, aku bertanggung jawab atas hidup. Oh, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Darah ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya. Darah domba alam ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Saudara, dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Di sepanjang minggu yang akan kita jalani, ada beberapa di antara saudara yang Tuhan akan izinkan saudara akan mengalami hambatan dan problematika. Saudara, Tuhan akan bawa kepada hal yang mungkin engkau tidak mengerti. Engkau akan mengalami ujian di sepanjang minggu ini. Ada di antara saudara yang Tuhan akan bawa menghadapi ujian itu. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Berjalan dan mengalirlah bersama dengan saya, bersama dengan Tuhan. Karena ketika engkau mampu melalui, menjalani proses ini, kau mampu menguasai dirimu, maka Tuhan akan memperhadapkan kepadamu
Tuhan akan menghadirkan kepadamu hal-hal yang luar biasa, baik dalam pribadimu maupun dalam keluarga dan rumah tanggamu. Jadi kalau saudara sepanjang minggu ini Tuhan bawa menghadapi ujian, menghadapi tantangan, mengalir bersama Kristus. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar. Tuhan ada bersamamu. Dia menjadi pembela dan penolong atas hidup. Terima kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan bagi beberapa kekasih yang sepanjang minggu ini Kau akan izinkan mereka ada dalam pergumulan hidup. Dalam nama Yesus, kekuatan Allah menjadi bagian mereka. Mereka dimampukan untuk terus berjalan mengalir bersama Kristus, sehingga ajaib Tuhan mereka nikmati, mujizat dari Tuhan mereka alami. Haleluya, 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 haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan, saudara. Tuhan, sungguh kami bersyukur pada hari ini Engkau datang dan mengingatkan kami betapa pentingnya damai sejahtera itu memerintah dalam hati kami, itu menguasai hati kami. Karena ketika damai sejahtera menguasai hati kami, itu berarti panggilan Tuhan atas hidup kami itu tetap utuh dan nyata. Karena ketika damai sejahtera itu ada di atas kehidupan kami, itu berarti Kristus berdiam bersama-sama kami. Dan ketika Kristus berdiam bersama-sama kami, itu berarti kami memiliki kekuatan dan kemampuan untuk terus kami menjalani hidup ini, dan kemampuan untuk mengatasi semua pergumulan-pergumulan hidup yang kami jalani. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini, mereka dijamah, mereka dilawati, mereka diberkati oleh Tuhan. Sakit yang mereka alami hari ini apapun itu disembuhkan oleh Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga mereka merasakan kuasa dan keagungan Tuhan dalam hidup mereka. Berkatilah setiap pribadi yang telah hadir, mereka yang sudah datang bersekutu dengan Tuhan. Berkati mereka, terus lawati mereka setiap saat. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, studi mereka. Dalam nama Yesus, cukupkan kebutuhan, cukupkan keperluan mereka, biar mereka terus berjalan dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biar sepanjang minggu ini mereka dipelihara, mereka dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Semua pengorbanan umat-Mu pada hari ini apapun bentuknya, Tuhan memberkati, menggantikan dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari sorga. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kami terima janji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan terus menyertai dan melindungi kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Terus berserah dan bersandar kepada Tuhan, karena hanya itulah yang dapat memberi kita kekuatan untuk terus bertahan. Tuhan berkati saudara-saudara semua, keluarga, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati semua pengorbanan kita atau apapun yang kita lakukan buat Tuhan sepanjang ibadah ini. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan jumpa sebentar malam dalam doa bersama, sekaligus untuk mencabut ayat-ayat mingguan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Elsa, Allah Maha Kuasa, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Berkatnya melimpah, berkat melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Engkau oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih setia dan rahmat-Mu yang besar atas hidup kami. Tuhan, beri kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama, menikmati sukacita dalam lawatan Tuhan. Kami tahu semua umat-Mu yang hadir, yang telah meluangkan waktu mereka, yang telah menyediakan kesempatan untuk datang mencari Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang ada di rumah, baik yang ada di perjalanan, maupun yang ada di tempat-tempat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Kami percaya lawatan jamahan Tuhan sudah mereka nikmati. Tuhan sudah memberkati mereka, Tuhan sudah menjamah mereka, memulihkan mereka. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Karena kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu telah menjangkau kami semua. Terima kasih. Berkati semua umat-Mu bersama dengan seluruh keluarga besar mereka. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis